Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kok mboten serentak iki lemes iki. Koyoke poso tapi poso Pak nggih. Nggih, mboten semangat ngoten lho Pak. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Ini kali kedua ini saya kesini. Kali pertama pas maghrib, masih ingat nggih? Atau boten lali pripun? Ini kali kedua, alhamdulillah masih diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa ngaji bareng-bareng kali jenengan semuanya ini. Kula niki bingung. Kok bingung Gus tadi? Tema iki sing ngepas iku napa ya? Bab kurban napa salate? Jenengan pripun? Pengin apa niki? Sekecong ya. Salate nggih. Nggih to? Salate. Hah? Nggih. Salat hari rayanya yang kita bahas itu. Bukan salat biasa kan, kita ini mau salat hari raya atau korbannya pripun? Kula ikut nawon. Yo. Ustati malah manut karo anune enak to? Dibahas semuanya ya? Nggih, harusnya ngoten niku. Nggih, coba walaupun di laptop ini kan ada sudah dibahas tentang masalah kurban. Cuma kurban kayaknya pun sering nggih, pun sering dibahas itu dereng. Sudah. Lho kok meneng sering? Tapi perlu di refresh. Oh ngono to. Perlu di refresh ki. Gimana Ustaz Abdullah lagi? Aku jadi bingung. Ya wis ya, kita ngaji aja dulu. Seputar apa? Salatnya nih, ya? Salatnya ya? Nggih. Belum. Kula malah mboten persiapan kalau anu nih. Tapi fikih biasalah insyaallah. Wes, dah. Bismillah kita adilkan ngaji seputar salat hari raya Idul Adha. Bahas berkaitan dengan itu. Mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah. Pertama kita bahas dulu hukum sholat hari raya. Itu hukumi apa? Hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Di sini ada beberapa pendapat. Imam Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Bari ada dua penulis ya. Ada yang dari Ibnu Hajar, ada yang Ibnu Rajab. Ada yang berpendapat sholat Idul Adha itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu per setiap individu wajib melakukan sholat hari raya. Ada yang berpendapat
sunnah muakkada, sunnah yang ditekankan. Ada yang berpendapat itu fardu kifayah. Yang penting sebagian yang dianggap sudah melakukannya, yang lain gugur. Dari tiga pendapat ini masing-masing ada argumennya, masing-masing ada argumen, ono dalili masing-masing. Ada dalilnya masing-masing. Dalil yang mengatakan sholat Idul Adha itu fardu ainin, dan ini kayaknya pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang Nabi alaihi salatu wasallam itu memerintahkan para wanita yang lagi haid, perempuan yang lagi haid itu disuruh berangkat ke musola, ke tempat, ke lapangan untuk menyaksikan sholat hari raya. Para sahabat mengatakan, Nabi, gimana kalau dia nggak punya jilbab? Apa harus berangkat? Jari Nabi, litul bisha ukhtuha min jilbabiha. Saudarinya suruh minjamin jilbab supaya dia pakai. Sedangkan berpikir, coba bayangkan, perempuan yang lagi haid nggak duwe jilbab pisan, nggak duwe jilbab pisan, ngono lho sedi kongkon Nabi berangkat, ya toh Pak. Lah ini tidaklah menunjukkan kecuali apa? Wah, kewajiban. Ditambah lagi, bukankah Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan wa salatuhunna fi baitihinna khairun wa buyutuhunna khairun lahunna. Salate wong wedok iku nang omah luwih apik. Salatnya wong wedok, salat fardhu niku lho Pak, teng griya niku luwih apik. Lah kok masih disuruh berangkat? Tidaklah itu menunjukkan kecuali napa? Hukume wajib ain, wajib fardu ain. Ini dalil yang paling kuat ini. Kami nggak nyebutin banyak dalilnya Pak, jenengan malah mumet nanti. Opo iki? Ya, jelas. Nah, itu dalil yang paling kuat bahwasanya sholat hari raya itu hukumnya apa? Fardu ainin. Taib. Pendapat yang ngomong sunnah itu kira-kira mereka punya dalil? Punya dalil. Napa dalil? Yang paling populer itu ini. Ada seseorang datang ke Nabi alaihi salatu wasallam. Orang ini Pak, orang Badui, ngomong wae gak iso dipahami. Rambute iku napa boten teratur, apa jenenge? Boten tertata, wong jenenge wong Badui, Pak. Padha karo kula kuwi Badui, Pak ya. Wong desa Pak nang Magetan ya, nang desa Magetan kan ya. Terus si Rasul itu nanya tentang Islam. Lu saya takon Islam Pak, bayangkan. Takon Islam. Terus Nabi Yuna alaihi salatu wasallam itu menyebutkan kewajiban-kewajiban Islam itu
Di antaranya apa? Khamsu sholawatin fil yaumi wa laila. Ono kewajiban sholat sehari semalam itu 5 kali. Banjur si Rasul takon, hal alayya ghairuha, apa ada yang lain? Apa ada apa ono kewajiban selain itu? Di basa Jawane sadok campur betul apa Pak? Padha Jawa Timur Pak ya. Hal alayya ghairuha, apa ono kewajiban saliyane? Jare Nabi, la kok ono. Illa anta tawwa, kecuali salat iku mau salat sunnah. Nah, pun bisa dipahami. Nah, kata yang berpendapat sunnah iki sing wajib iku mek 5 tok, sehari semalam hanya 5 kali. Di katanya, enggak ada kewajiban yang lain kok ora ono, kecuali apa? Selain itu hukumnya sunnah. Nah berarti sholat itu napa? Sunnah, soalnya tidak 5 rakaat tadi. Tidak apa? Tidak 5 kali tadi. Berarti hukumnya sunnah. Pun jelas Pak. Wes. Mari ngono. Si laki-laki itu pergi sambil mengatakan, wallahi demi Allah, aku nggak bakal nambah dan nggak bakal ngurangi. Wes pokoknya sholat tuh 5 tok wes, 5 kali dalam sehari tok wes, gak mau nambahi wala mengurangi. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam, aflaha ing sadaqa. Wong iku mau beruntung kalau dia jujur terhadap omongane. Andai kata iku mau omongane mau bener dipraktekno, salate mek 5 kali dalam sehari, 5 kali tok dalam sehari, wis wong beruntung. Pun jelas. Nah, terus ini kan 2 dalil ini kan podo sahih ini. Ya kan? Terus gimana cara mengkompromikan itu gimana? Nah, makanya kita belajar di sini. Kita sampaikan pendapat yang mendekati kebenaran itu kan hukumnya fardu ainin. Nah, terus bicaranya jawab hadis tadi. Jawabannya banyak Pak. Di antaranya jawabannya adalah, pertama, Nabi itu ngasih tahu orang Badui, perkiraannya baru masuk Islam. Mosok nyerangno kok sak 1 2 3 4 5 ya melayu teko Islam lah. Makanya bertahap, keterangan itu bertahap. Sing wajib 5 wae wis. Kalau awakmu wis nglakoni 5 wis sukses wis. Itu awalan Pak, awalan. Dan itu untuk dia. Bukan berarti yang lain gak wajib. Kalau ngono, piye salat jenazah? Hukumnya apa gak wajib? Sunnah salat jenazah. Lah repot lah. Gitu? Lah repot lah. Kalau kita patokan dengan ini hadis saja, berarti selain 5 kali dalam sehari itu, berarti hukumnya lah piye salat jenazah itu sunnah lah. Enggak ada yang mengatakan sunnah Pak. Tetap dikategorikan fardu kan kewajiban. Mbok kifayah boy kan seperti kewajiban. Ini paham ya sih. Kedua, yang dimaksudkan oleh Nabi adalah kewajiban yang berulang-ulang. Paham nggih? Karena kewajiban yang berulang-ulang ya 5 kali dalam sehari. Salat fardu itu kewajiban yang berulang-ulang. Nah, kalau hari raya berulangnya dalam satu tahun, beda bab. Jadi kesimpulannya, pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran dengan
waktu yang singkat ini nggih, hukumnya apa tadi? Fardu ainin. Per individu tetap harus berangkat, Pak. Cuma bagi yang haid, nifas, yang haid dan nifas itu nggak boleh sholat, tapi hadir di situ, hadir di situ. Tidak boleh sholat, Pak, nggih. Engko nang dipahami oleh sholat, mboten angsal, Pak. Nifas karo haid iku wis sepakat ulama gak oleh sholat, ono larangan khusus. Aman nggih? Pun paham nggih? Nah, dikecualikan, ada pengecualiannya, Pak. Siapa-siapa yang nggak wajib? Satu, orang sakit, wong loro nggak wajib. Tapi loro iku ono macem-macem nih. Engko loro untu saiki nggak wajib, loro panu nggak wajib, loro das apa? Pusing saiki nggak wajib. Maksudnya sakit yang ada ruksoh keringanan tidak diwajibkan sholat id adalah sakit yang kalau dipakai, kalau dipaksakan berangkat itu membahayakan atau tambah parah, parah. Bisa dipahami nggih, jelas niku. Taib. Di antara alasan kenapa orang sakit itu kok nggak wajib sholat hari raya, itu disamakan dengan Jumatan. Kata Rasul, al-jum'atu haqqun wajibun illa ala arba'atin. Jumatan itu kewajiban yang wajib kecuali ada 4 yang tidak wajib. Di antaranya adalah apa? Al-maridu, orang sakit. Yang kedua, al-musafiru, orang yang di dalam perjalanan. Jadi kalau andai kata ada orang yang sakit dan sakitnya adalah dhobitnya kalau dipakai untuk sholat itu malah bahaya atau tidak malah sembuh penyakitnya, membahayakan dan berat sekali kalau dipakai untuk keluar, maka ini berarti ada udzur, ya, ada udzur. Yang kedua, musafir, orang yang di dalam perjalanan. Itu diantaranya. Insya Allah pun jelas, Pak, ya? Sudah jelas. Baik, masalah kedua, disunahkan mandi bagi yang mau berangkat sholat hari raya, mandi dulu. Jenengan biasanya mandi mboten? Mandi toh. Tapi mandinya maksudnya mandi itu ngerti ilmu nih ngoten. Engko nang mek adus ngono wae. Maksud kula niku enten dasarin jenengan melakukan mandi untuk melakukan apa? Sakgurunge berangkat iku kan mandi dulu. Nah, dasar jenengan mandi itu apa? Nah, ini butuh dalil supaya bernilai pahala. Kalau sekedar cah sawangane cah ora adus iku, adus lah. Biasane kate berpangkate salat fardu yo adus, yo salat hari raya yo harus. Lah itu kan mek hanya sekedar kebiasaan mandi, enggak ada dalil yang mendorong dia untuk mandi. Lah ini kita angkat dalilnya apa? Pertama, ada sebuah hadis
dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yahtasilu mandi yaumal fitri, mandi untuk sholat hari raya Idul Fitri, wa yaumal adha, dan mandi untuk sholat hari raya Idul Adha. Ini hadis jelas Nabi mandi dulu sebelum sholat hari raya. Cuma hadis ini Pak lemah kalau ditinjau dari satuan jalannya hadis. Tapi kalau hadis ini digabungkan dengan banyak jalannya, maka terangkat menjadi hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi. Maka intine mumet apa hasan li ghairi Ustaz? Pokoke ngono lah, ya. Ini kan ilmu susah ini kan yang harus dipelajari dengan mendetail. Pokoknya kesimpulannya hadis ini bisa dipakai nggih dengan banyak jalan, Jadi insya Allah jenengan besok mau berangkat sholat mandi dulu, baru setelah dapat ngaji ini jenengan dapat pahala. Soalnya jenengan mengamalkannya ono dalile, ngerti dalile. Karena semua ibadah itu bernilai pahala kalau ada dalilnya. Kok bisa? Kok ngerti? Jenengan berarti kan ilmu usul fikih. Tatkala mereka mendefinisikan sunnah itu apa, wajib itu apa, kan harus dasarnya yuthabu fa'iluhu imtithalan, diberi pahala kalau niate imtithalan. Ono ilmune terlebih dahulu. Jadi menjalankan sebuah kewajiban, menjalankan suatu syariat dari Allah itu mendapatkan pahala kalau ada ilmunya terlebih dahulu. Nah itulah beda nih Pak, ngaji karo orang ngaji. Walaupun akhirnya nanti sama melakukannya. Contoh, yang tidak hadir ini besok kalau pas hari raya mandi. Tapi mandinya karena pokoknya mandi ngono tok. Jenengan nggih mandi. Padha mandine kan. Bedanya di mana? Jenengan bernilai pahala soalnya ngerti ilmune. Yang lain tidak dapat pahala. Lah kalau andai kata dihukumi padha, lah apa andai belajar? Gak usah belajar. Kalau padha wae wong bodoh melakukan oleh pahala, wong duwe ilmu yuk melakukan oleh pahala, yuk ngapain kita belajar? Nggak ada mizah, keistimewaan orang yang punya ilmu kalau gitu. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri Pak belajarnya Pak. Ya nggak usah wis podo oleh pahala kok. Nggak bisa Pak. Contoh kedua, Ustaz Abdullah niki Pak transaksi jual beli. Jenengan ya transaksi jual beli, tapi pahalanya beda. Kalau Ustaz Abdullah ini transaksinya ono ilmu nih. Aku menghindari gak oleh. Jenengan pokoknya transaksi. Walaupun natijah akhir itu sah Pak. Hasil akhir itu sah, tapi nilainya berbeda Pak. Lah kalau ngono lah ngapain belajar gitu loh. Belajar. Pun jelas insya Allah nggih. Pun jelas Pak. Nah, terus mandinya gimana Ustaz? Mandi biasa apa mandi junub? Ayo, berpun ya. Aduh sih ku piye carane? Mandi biasa napa mandi junub? Perbedaan di antara para ulama. Ada yang bilang mandi biasa. Kenapa kok mandi biasa? Karena lafadznya mandi. Kalau andai kata
yang diinginkan itu mandi junub, ya pasti ada tambahan kata. Pun jelas. Pendapat kedua, mandi junub. Lu kok iso? Karena di dalam fikih, di dalam hadis, di dalam syariat itu, ketika disebutkan kata mandi, maka yang dimaksudkan mandi itu adalah mandi junub. Dengan moco hadis, moco Al-Quran, pokoknya ono kata mandi, itu yang dimaksudkan adalah mandi junub. Dua pendapat di antara para ulama. Nah, yang paling kuat pripun? Yang paling kuat kedua-duanya boleh. Mau mandi biasa ya kena, mandi junub ya kena. Nah, qadarullah Pak, malamnya ini Pak, malamnya hari raya itu jenengan kok kumpul. Ya itu kumpul toh, berkumpul sama istrinya maksudnya. Maka berarti jenengan dua tuntutan mandi junub, tuntutan yang kedua mandi hari raya. Pripun apa 2 kali mandi? Oh gak usah Pak, satu kali mandi 2 niat, nggih. 2 niat. Niat ingsun apa? Mandi jenabat. Ingsun kedua apa? Mandi untuk hari raya. Jadi 1 kali mandi 2 niat. Itu di ilmu usul fikih namanya babul istiraq, penggandaan niat. Pun jelas nggih. Nah, apa maneh bojone Pak Watisan. Bengi ku digilir Pak, 1, 2, 3, 4. Cukup 1 mandi aja. Ustaz Abdullah bentar lagi 4 Pak bojone. Itu 2, 3, 4 iki. 4 iki Pak wis. Jadi 1 malam itu 4 Pak. 4 kali wis. Wis giliran wis. Nah, terus subuh, waduh iki piye? Mandi cukup 1 kali saja. Jangan 4 kali Pak, kademen kok. Kesuwen itu ya. Pun jelas insyaallah, jelas. Baik, lanjutnya. Waktu mandi hari raya ini kapan? Waktunya itu kapan? Diperdebatkan lagi Pak oleh para ulama. Oh, perdebatan ayo. Jadi fikih lah ngono Pak. Fikih lah gitu. Taib. Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu', Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menjelaskan afdolnya Pak, afdolnya itu setelah sholat fajar. Itu afdolnya. Afdolnya setelah sholat fajar. Boleh sebelum sholat fajar, tapi waktunya sebentar. Sagurunge sholat fajar, tapi waktunya sebentar. Karena itu tetap dinamakan mandi untuk hari raya. Cuma ulama berbeda pendapat gimana kalau maghrib. Maghrib itu wis mandi Pak. Niat mandi untuk sholat hari raya. Maghrib lu adus untuk niat mandi. Iku pripun iku? Boleh apa enggak? Atau jam 12 atau jam 12 itu mandi, wis mandi pisan ae wis kadung apa berjima wis, nah berangkat sholat malam wis niat ingsun mandi sekalian ae wis, iku jam 12 lho Pak. Nah pertanyaannya adalah bisa enggak dipakai untuk niat sholat hari raya mandinya tadi, soalnya jam 12 Pak atau jam 1 lah, jaraknya kan masih apa? Masih panjang gitu loh. Itu masih diperdebatkan Pak. Ono sing ngomong sah, ono sing ngomong gak sah. Wis pokoke amane pripun? Mepet-mepet apa salat fajar. Iku delek aman ae lah. Masalah kok sing aman-aman ae lah.
Sing aja gak aman-aman iku aja dilakoni lah ya. Sing luwih aman maneh bar salat subuh. Soalnya kan mandi itu kan untuk apa? Untuk supaya sholat hari raya biar bersih gitu Pak. Nah kalau mandinya jam 1, lah kotor mana, keringetan mana lah. Lah terus piye mandi apa mandi? Kan fungsi mandi nggak ada fungsinya gitu loh. Makanya bagusnya kapan? Nah gitu loh. Kalau sak gurunge sholat fajar bentar no ora apa-apa lah gitu kan, nggak apa-apa. Selanjutnya pakai baju yang bagus untuk sholat hari raya itu disunahkan juga pakai baju yang bagus. Bahasa saya baju yang bagus Pak, tidak baru. Beda antara baru karo bagus. Kalau baru insya Allah bagus. Kalau bagus belum mesti. Nah, wis. Maka jenengan kalau punya duit tuku baju baru, niatnya ono dalile Pak, jenengan oleh pahala. Tapi kalau jenengan mek tuku baju baru tok karena mek riyo ya cah sawangane ya kan. Sawangane ya gak oleh ganjaran, gak oleh pahala. Jadi ngaji itu pentingnya gitu, Pak. Ngaji itu untuk meraih pahala. Soalnya jenengan menjalankannya itu berdasarkan ilmu. Nah, kalau gak tahu ngaji, ya makanya pepatah saya itu ini. Wong ngaji ku tambah ketok bodone. Sing ora tau ngaji ketok pintere. Ya toh? Kok iso lho? Ya kan Pak. Orang enggak ngaji kan wala aman-aman wae wis. Padahal ya gak ngerti apa-apa, tapi aman-aman aja. Tapi wong sing ngaji, lho kok beda maneh, kok ilmu anyar maneh. Lah kan ketok bodone. Semakin ngaji ketok bodone. Berarti kita ini wong bodoh kabeh. Yo nggih, kita wong bodoh kabeh, Pak. Kalau gak bodoh, gak bakal ngaji. Nggih. Apa dasarnya? Kalau pakai baju bagus itu disyariatkan dan disunahkan. Berdasarkan hadis Abdullah ibnu Umar, riwayatnya Bukhari Muslim. Pernah Umar itu beli jubah dari pasar. Jubahnya itu dari sutra. Disiling-iling kisah Abdullah bin Umar dari pasar kok dia beli jubah sutra dari pasar. Niatnya apa? Niatnya fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya ajenge diberikan ke Nabi, yaitu lho Pak, murid ngasih hadiah ke gurunya. Niku nggih enten dalile. Jenengan ku ngekei Ustaz Abdullah nggih enten dalile, Pak. Tapi aja kaya Habib ngono, Pak. Engko ya sekedar ngekei ra apa-apa, tapi aja kaya Habib ngono mboten. Iki enten dalile. Nah, ketika Abdullah bin Umar membawa jubah dari sutra ke Nabi, berarti kan bahasanya Abdullah bin Umar. Ya Rasulullah, baik ya. Tajammal biha lil 'idi wal wufudi. Ya Rasulullah, ini jubah kamu pakai. Tajamal itu perindahlah
baju ini untuk lil id, untuk hari raya, wal wufudi, dan menyambut utusan-utusan. Perhatikan, perintahnya atau permintaannya Abdullah ibnu Umar, jubah yang dari sutra itu untuk dipakai, untuk pakai tajamul, memperindah untuk hari raya dan menyambut apa? Utusan-utusan, delegasi ini Bu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Abdullah bin Umar, ini baju untuk orang yang la khalaqa lahu, untuk orang yang tidak ada bagian pahala di akhirat nanti. Maksudnya gimana? Ini baju nggak halal bagi aku. Kenapa nggak halal? Karena ini sutra. Perhatikan, Nabi alaihi salatu wasalam mengingkari kepada Abdullah bin Umar untuk dipakai hari raya atau karena sutranya? Karena sutranya. Nabi tidak mau memakainya karena ini adalah dilarang oleh syariat. Karena laki-laki nggak boleh pakai sutra. Tapi bahasa untuk memperindah, mempercantik, untuk mempercantik ketika sholat itu nggak ada permasalahan. Kalau andai kata itu salah, akan dikomentari oleh Nabi. Oh keliru omonganmu itu, gak ngono. Tapi Nabi diam, gak ada komen kan. Berarti ini adalah dalil ikrar, dalil penetapan Nabi. Memakai baju bagus, sarung bagus, kopiah bagus, itu disyariatkan. Untuk hari raya disyariatkan. Pun jelas insya Allah. Jadi jenengan ngambil baju yang paling bagus jenengan miliki untuk pakai sholat Idul Adha besok insya Allah. Sang jenengan miliki Pak, gak usah nilai-nilai uang Pak. Nggih, gak usah pinjam-pinjam. Pokoknya yang jenengan miliki yang paling bagus, indah kade sisi jenengan itu jenengan pakai. Gak mesti harus beli, nggih. Beli alhamdulillah ya. Beli alhamdulillah. Jangan kok pas napa? Pas pakai baju bagus niku pas nikahan tok niku lho. Salat baju elek-elek tok. Pas nikahan wala mentereng kaya apa wae ya. Ya gak ngono juga lah kan. Salat kan luwih mulia lah. Taib. Bahkan Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu taala anhu, walaupun hadisnya itu ada si kelemahannya, tapi kalau dikumpulkan itu masya Allah. Nabi itu punya jubah khusus Pak, dipakai Jumatan dan dipakai hari raya. Pokoknya kanggo Jumatan Rio itu pakai ini tok. Kita kan enggak Pak, Jumatan yo lunga ya iku, ya Jumatan ya iku, ngarit ya iku. Ini kan ada sebagian konco-konco ini kan gak gelem pakai celana to, jubahan ngarit, pokoknya jubahan terus. Ya alhamdulillah gak apa-apa, itu urusan dia lah. Tapi ojo ngomentari sak liyane ngono lho, Pak. Ora apa-apa. Hak kamu ora apa-apa, mau ngarit go jubah, mau apa? Nyangkul go jubah, itu ora ada masalah itu. Hak kalian gak ada masalah. Tapi sing salah itu beda karo Anda jenengan komentar itu loh. Itu yang gak pas. Ojo koyo ngono lah. Wong fikih itu luas. Pemahaman itu ya luas. Ora komek pemahaman kamu tok wae. Baik, jelas insyaallah nggih. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni menjelaskan
wa yustahabbu disunahkan ayal basa memakai ahsana ma yajidu pakaian yang dia jumpai yang paling bagus, pakaian yang dia miliki yang paling bagus itu yang dipakai. Pun jelas apa teh? Aman Pak? Wis aman ya. Cukup gitu aja Pak. Selanjutnya disunahkan pakai minyak wangi. Ya dengan sak gurunge apa? Lunga Jumatan itu minyak wangi untuk kaum laki-laki. Untuk kaum wanita nggak boleh pakai minyak wangi. Apa alasannya? Alasannya secara dalil tidak ditemukan dalil, Pak. Secara dalil tidak ditemukan dalil. Akan tetapi memakai kaidah kias, dalil kias. Mandi aja disyariatkan supaya cantik kan, Pak? Baju juga disunahkan supaya indah kan, Pak? Minyak wangi berarti masuk dalam bagian darinya, tambah harum gitu kan. Kan keindahan itu akan bertambah manakala harum. Oke, baju jenengan api toko pasar, tapi penguk kabeh. Nanti penguk, Pak. Lah piye terusan? Lah jadi nggak cantik. Jenengan adus, mandi, Pak. Terus mari ngono apa? Perjalanan itu keringetan kabeh, baru penguk kabeh. Jadi nggak apik lah. Makanya berarti apa? Minyak wangi termasuk bagian darinya. Lah yang ngomong siapa? Banyak ulama, Nawawi, ulama Syafi'iyah, Ibnu Qudamah, ulama Hanabila, kemudian Imam Ibnu Abil Bar, ulama Malikiyah. Imam Madzhab 4 itu menyunahkan semuanya. Karena memang minyak wangi itu apa? Min tamami tajammul, kesempurnaan di dalam berhias. Senengan pernah dengar nggak, Pak? Wong wedok kanut gara-gara minyak wangi ini wong lanang apa? Enak, makanya setelah Abdullah itu minyak wangi wae, Pak. Karena minyak wangi itu apa? Iso menarik loh. Walaupun wajahnya pas-pasan, Pak, tapi kalau minyak wangi ini mau dari 5 meter wis ambu sopo iki ya. Minyak wangi ini luar biasa nih. Guyoni beliau, Pak. Soalnya kan kalau beliau kan nggak pernah marah. Belum guyoni jenengan, kok jenengan marah-marah ya repot kabeh aku. Diusir iki aku teko wegetan iki engko. Pun jelas nggih? Tapi berarti kalau ulang lagi belajarnya. Kita hari ini bahas hukum sholat hari raya. Hukumnya apa nih mau? Fardu ainin. Terus bahas apa lagi tadi? Mandi. Hukumnya apa? Wajib napa haram? Sunnah. Mandinya kayak gimana? Bisa mandi jinabat atau mandi biasa. Setelah itu bahas apa lagi? Kapan mandinya? Jam 1 malam atau gimana? Bagusnya setelah sholat fajar. Boleh sebelum fajar tapi masanya pendek. Apalagi bahas lagi? Pakaian juga harus baru gitu. Oh, ngomong baru loh ya. Bagus, bukan baru. Terus apa lagi? Minyak wangi, parfum ya. Parfum, pokoknya wangi lah. Gak mesti mahal, Pak. Gak mesti mahal. Sepenting minyak wangi. Selanjutnya disunahkan untuk tidak makan. Disunahkan untuk tidak makan sebelum sholat. Sebelum sholat itu
disunahkan tidak makan bagi sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri justru disunahkan makan terlebih dahulu. Lajenengan besok bar napa? Bar sholat subuh diupayakan tidak makan sedikit pun ya, tidak makan lah makan gorengan, wala makan kacangan, wala makan singkong, wala makan pokoknya poso sik sementara ya sampai jenengan selesai sholat. Apa Pak? Ngopi masuk Pak. Jangan ngopi sih. Ada hadis dari Anas bin Malik dari Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu, minas sunnah, termasuk sunahnya Nabi, alla takhruja yaumal fitri hatta tat'ama wala yauman nahri, tidak boleh, tidak disunahkan, termasuk sunahnya Nabi tidak makan pada hari kurban hatta tarji'a, sampai kamu itu pulang. Sunahnya Nabi Pak nggih. Terus apa di antara hikmahnya apa? Di antara hikmahnya itu biar tidak kenyang lebih dulu. Engko dagingnya nggak kemakan. Biar perutnya itu kosong. Nah, ketika dibagi apa? Kurban daging jenengan makan dengan lezat. Begitulah di antara apa itu perbedaannya. Baik, selanjutnya berangkatlah dia ke tempat sholat. Jadi masalahnya sekarang di sini keluar ke tempat sholat. Berarti sholat hari raya itu di masjid atau di lapangan. Di masjid atau di lapangan. Kalau merujuk kepada hadis-hadis Nabi, kalau mau kembali kepada hadis-hadis Nabi, sholat hari raya itu tempatnya di mana? Di lapangan, bukan di masjid. Kita lihat hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yakhruju, keluar yaumal fitri, di hari raya Idul Fitri, wa yaumal adha, dan hari raya, ilal musola. Musola itu duduk musola yang kita pahami di Indonesia. Ono musola, ono masjid, boten. Musola itu tempat khusus dipakai untuk sholat jenazah dan dipakai untuk mana? Sholat hari raya. Nabi keluar ke situ, ke musola itu, ke lapangan, bukan ke masjid. Taib. Maka dari sini
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam kitab Majmu' Fatawa, kata beliau, walam yakun ahadun minal muslimin, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin, yusolli salata idin fi masjidi qabilatihi wala baiti, gak ada seorang pun dari kaum muslimin saat mereka melakukan salat id, mereka melakukannya di masjid qabilanya atau di rumahnya, gak ada. Mereka keluar bukan dilakukan di rumah wala di masjid kaumnya. Bisa dipahami? Ini menunjukkan apa? Amalannya mereka begitu. Begitu. Oleh karenanya Imam Ibnul Mundhir dalam kitab Al-Awsat menjelaskan anna sunnata, bahwasanya sunnahnya Nabi, ayakhrujan nasu ilal musalla, menungso iki metu untuk sholat hari raya kemana? Ke musola. Pun jelas, kecuali ada udzur. Apa udzurnya? Hujan dures ngono. Ya gak oleh kolot-kolot ngono, Pak. Gak apa-apa iki sunah Nabi, kuduran gak apa-apa. Iku ilmu tekon ndi yo. Ojo kaya ngono. Islam itu gampang, andadin yusrun. Agama itu gampang. Jadi kalau memang sunahnya begitu, kemudian ada udzur karena hujan, gak apa-apa. Salat di masjid, jangan membebankan diri lah. Itu pun jelas insyaallah. Taib. Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala dalam kitab ini dalam kitab Al-Um ini, beliau mengatakan apa? Beliau menyunahkan sholat hari raya itu di masjid, manakala masjid itu mau luas. Itu pendapatnya sahabat Imam Syafi'i rahimallahu taala. Nah, awak dewek melok sapa? Lho, aku takon oleh jenengan melok sapa? Melok Imam Syafi'i atau melok imam apa? Melok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya melok Nabi lah. Lho piye Imam Syafi'i? Imam Syafi'i rahimallahu seorang imam. Beliau seorang mujtahid. Ahlu ijtihad. Terkadang bisa salah, bisa benar. Kalau salah tidak dipakai, tapi tetap dihormati, gitu loh ya kawan. Jangan kok nggak dipakai lalu diantemi gitu loh. Keliru kadang-kadang. Ini jadi gitu loh ya kawan. Ustadz Ahlussunnah wal Jamaah, ini Ustadz ini, terkadang fatwai salah, menyelisih dalil, sampaikan salah wis. Karena siapapun yang berfatwa, siapapun yang berdalil, siapapun yang berbicara, berbuat, kalau menyelisih dalil tetap dianggap salah. Salah nggak mungkin benar, Pak. Benar nggak mungkin salah. Jelas sampai sini? Jelas. Tapi bukanlah kita nggak mengambil pendapatnya kemudian kita ngantem iki lo sing salah dari suka ngantem itu lo. Ya wis nggak usah dipakai, kalau salah nggak usah dipakai, wis sudah selesai di sini. Aku tak memakai apa saja yang mencocoki dalil, gitu sudah. Nggak usah wala ustadz itu bodoh, lapo bodoh-bodohin ku lapo. Ya saya itu dia salah, ya salah sudah, nggak usah dibodoh-bodohin, nggak usah wala-wala. Iku ajarannya sopo. Salaf sendiri gak ngajarin kayak gitu. Mereka salah karena memang keterbatasan keilmuan atau salah, kan wajar Pak gitu loh. Pun jelas Pak, jelas. Jadi sholatnya pripun niku di mana tadi Pak? Di musola. Musola itu mesti lapangan. Taib. Terus disunahkan
tabkir itu datang cepat. Disunahkan datang cepat. Apa dalilnya? Dalil kenapa kalau sholat hari raya itu kok disunahkan cepat-cepat datang itu kenapa? Pernah ini Nabi Yuna alaihi salatu wassalam itu ini amalnya para sahabat ya. Nabi alaihi salatu Pak keluar ke musola idza tala'atis syamsu, apabila matahari itu terbit itu Nabi baru keluar. Ternyata Pak menjumpai para sahabat itu sudah hadir berjejelan itu Pak, bersaf-saf. Berarti apa? Imamnya datang terlambat kan Pak, tapi sahabatnya wis teko lebih dulu. Nah amalan sahabat itu menunjukkan apa? Diafdoliyakan, disunahkan datang ke tempat lapangan itu lebih awal. Buktinya bahwa itu Nabi saat keluar dari rumah ke lapangan itu, waktu itu matahari terbit, sahabat sudah duduk menunggu Nabi. Duduk menunggu Nabi. Maka di sini menjadi perkara sunnah. Yang kedua, karena termasuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kebaikan. Maka ketika kebaikan berlomba-lomba. Coba kalau Anda kata begini. Siapa yang datang ke masjid ini dapat duit saem. Kira-kira Pak jenengan dimulai dari subuh. Kira-kira jenengan teko jam piro Pak? Jam 1 Kak sekari Pak. Maghrib antrian niku lho. Ngantri nak kono. Soalnya dapat 1 M. Soalnya ketok duitnya Pak. Kalau pahala kan gak ketok. Ya selo-selo wae lah ora ketok kok. Ora ketok ku selo-selo wae, ora ketok. Nah. Alasan yang ketiga, kenapa tabkir dianjurkan? Supaya lebih dekat ke imam. Semakin dekat ke imam itu lebih afdol, biar khutbahnya kedengaran. Dekat imam itu Pak, Masya Allah loh. Makanya jeneng kalau ngaji ngoten nggih. Semakin dekat karo ustadz luweh afdol. Ora kok ada ngono Pak. Makanya Ustaz Abdullah itu meneh kalau ngajar deket-deket Pak. Biar barokah metu kabeh nggon. Lanjut Pak. Pun mboten atau lanjut? Kok podong lemes mawon iki pripun? Kasih minum dulu Pak panitia itu. Puasa kali ini sudah. Oh, saya lupa Pak. Alasan Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala kenapa kok sholat di masjid? Alasan pertama satu, karena masjid itu mulia. Yang kedua, penduduk Mekah itu sholatnya di Masjidil Haram. Penduduk Mekah itu sholat di Masjidil Haram. Makanya apa? Ya wis meloo. Nah, ini bisa dibantah Pak, bisa dibantah. Tetap sekala karo perbuatan Nabi. Tetap sekala. Kenapa? Kalau andai kata masjid itu tempatnya sholat hari raya, ngapain Nabi ilmu sholat itu ngapain? Itu nggak mengingkari masjid itu tempat yang mulia, iya. Tapi yang punya aturan, yang punya syariat itu siapa? Kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mencontohkan di mana? Yang kedua,
wanita kenapa kok di rumah, kenapa kok gak di masjid? Padahal masih kan tempat yang mulia kan Mbak. Kenapa Nabi mengatakan wanita sholatnya mereka di rumah itu lebih baik? Kenapa? Kan ada sesuatu hal kan. Sama aja kasusnya ini juga sama. Yang kedua, jangan disamakan dengan penduduk Mekah. Mereka punya Ka'bah, kita nggak punya Ka'bah. Ya beda lah kasusnya. Ada beberapa hukum yang hukum itu khusus untuk penduduk Mekah, untuk haram ya, yang tidak ada di selainnya. Jadi beda. Step selanjutnya, disunahkan ke musola itu jalan kaki, in amkana jikalau memungkinkan. Nggih, jalan aja Gus motor, jalan kaki. Jikalau memungkinkan, jikalau jaraknya dekat Pak. Kalau jaraknya 10 kilo sunai jalan-jalan Pak, ya aja ngono juga. Terlalu payah lah agama ini kok payah banget itu loh. Taib. Apa dasarnya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, minas sunnati, termasuk sunahnya Nabi, antakhruja ilal idi, Anda keluar sholat id masyian, dalam keadaan berjalan kaki. Sunahnya Nabi berjalan kaki menuju musola. Dari hadis yang lain juga, anan Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam kana yakhruju ilal idi masyian wa yarji'u masyian. Nabi pulang jalan, mulai ya jalan. Cuma min ghairi tariq alladhi kharaja minhu, cuma pulangnya beda jalannya dengan perginya. Itu sunah-sunah Nabi loh Pak. Jadi kalau berangkatnya lewat ngidul, mulai lewat ngalor. Pokoknya beda jalani. Yang penting melaku, orang gowo mobil, orang gowo trek, orang gowo pesawat. Pesawat-pesawatan Pak. Lalu musola wae gawa mobil, masya Allah, padahal parek loh, ya Allah, itu opo-opoan itu ya. Lagari pameran mobil loh bi ya. Nggih, jelas. Pun jelas Pak. Taib. Terusnya disunahkan sholat id membawa anak-anak, dengan catatan di briefing terlebih dahulu sebelum berangkat. Ini kelemahan kita Salafi Ahlussunnah gini, ini kelemahan di sini Pak. Nggak ngerti carane piye, orang ngerti aku. Coba gini dia. Tempat yang baik kan masjid, musola, itu kan tempat yang baik. Yo nggawa anak ke masjid itu kan apik, didik mereka gitu kan. Ya Pak ya. Nabi juga bawa anaknya ke masjid gitu kan. Itu bener Pak, nggak salah. Sing salah itu wong tuane mek meneng wae. Ngiwing rame ku meneng wae. Dia nggak ingat kalau ganggu wong liya ku dosa apa enggak. Dia lupa itu. Macam masjid woi buyar kabeh salate, Pak. Bahkan kadang main apa mic ku dipateni, Pak. Gak wis apa jenenge arane gadul. Lha iku piye? Ada edukasi dari orang tua, dipahamkan itu. Kasih syarat, di briefing, dipahamkan.
Ora kok iki apik yo, ya apik menurutmu. Ngono lho, anak 5 go kabeh ning masjid, ruwami kaya. Mereka ono alasane. Iku kejadian di zaman Nabi tuh ono sing nangis. Bro, iku zamane Nabi, Bro. Mereka sholat se Allah seenak-enak, enggak terganggu apa. Awak dhewe iki wis ono AC wis terganggu. Pomane ya wis repot lah pokoknya. Tetap ada briefingan. Jenengan ingat gak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ndelok anak, Pak, digepuk karo Umar. Rame digepuk karo Umar. Ono satpame. Anak jenengan digepuk karo takmir. Wah, masuk di polisi, Pak, dipolisikan. Walah iki piye gitu ini. Ono aturane lah, ono aturane. Engko omong ngene wong tuane, alah takmir opo? Wong dadi takmir wae kok dudu masjid wae kok malah ngelono-ngelono. Wis guys, ini orang tua butuh pendidikan ya ini. Sekolah gisik wong tuane iki. Paham Pak nggih? Jelas Pak ya? Baik. Kita sebutkan dalilnya Pak. Naam. Sebentar ya. Oke. Ibnu Battal rahimallahu taala mengatakan khurujus sibyani lil musalla, keluarnya anak-anak kecil ke lapangan. Innama huwa idza kana as-sabiyyu mimman yadhbitu nafsahu 'anil la'bi, khusus untuk anak-anak yang bisa menjaga dirinya dari bermain-main. Wa yaqilus sholata, paham iki salat. Wa yatahaffadhu mimma yufsiduha, dan menjaga dari apa-apa yang bisa merusak salatnya. Ini ucapan Ibnu Battal. Tapi ucapan ini dibantah oleh Ibnu Hajar rahimallahu taala. Yang penting anak itu bisa diedukasi lah, nggak mesti harus bisa ngerti sholat, bisa menjaga dari apa yang merusak sholat. Anak kita nggak boleh kafir malahan Pak, ya kan? Itu ucapan Ibnu Battal dibantah oleh Ibnu Hajar, nggak mesti kayak gitu juga. Yang penting dipahami, edukasi, paham nggak ngeganggu orang lain, itu udah cukup insyaallah taala. Nah, selanjutnya disunahkan ketika berangkat ke musola menjaharkan takbir, begitu pula para wanita apabila aman dari fitnah. Takbire bareng-bareng, nggak perlu ada komando sampai imam itu udah datang dan ngimami. Jadi dari rumah ke musola itu dianjurkan untuk takbiran. Dianjurkan untuk takbiran. Laki-laki dan perempuan semuanya. Kalau perempuan
selama mengeraskan takbirannya itu enggak bawa fitnah, enggak apa-apa keras. Tapi kalau bawa fitnah mendingan apa? Pelan-pelan. Dan itu terus sampai di mushola juga takbiran, Pak. Sampai imam itu udah datang. Kalau imam datang sudah berhenti. Ini berdasarkan hadis ada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di hari raya Idul Fitri itu ma'al Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Ali, Ja'far dan banyak para sahabat. Rafi'an sautahu, Rasul itu keluar sambil ngangkat suaranya dengan membaca tahlil dan baca takbir. Hatta ya'tiya al-musalla, sampai datang ke musalla. Ini sunnah yang kita lupa atau sungkan melakukannya. Sungkan, Pak ya? Sungkan. Padahal ini kan ini juga termasuk Pak, ini termasuk sunnahnya. Kita takbiran ke pasar ya takbiran, nang jalan ya takbiran. Paling gendeng iku paling ngene. Berarti itu sunnahnya Nabi loh. Ya, sunnahnya itu, sunnah loh itu. Bahkan ada yang mengatakan ini, bahkan ada begini Pak, ada yang mengatakan justru takbiran itu amalan yang paling afdol di 1 sampai tanggal 10 itu. Ngalai poso. Ada sampai ono ngalai poso, ngalai sedekah. Iku takbiran tok lho iku. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah sampai ada yang memahami dengan itu, Pak. Lah, artinya kita ambil kan enggak modal kan, Pak. Sedekah modal, poso yo modal ya kan. Ya mendingan takbiran wae pokoke takbiran ae. Tapi masalah kita itu bab ngene malu ya. Berbuat dosa enggak malu, nadiri wong enggak malu. Piye lah. Ngene malu. Masya Allah. Kemudian para amalannya salaf, Pak. Az-Zuhri mengatakan kanan nasu yukabbiruna fil idi hina yakhrujuna min manazilihim hatta ya'tu al-musalla wa hatta yakhrujal imamu fa idza kharajal imamu sakatu fa idza kabbaru. Manusia di masanya Imam Zuhri, tabi'in, Pak, mereka semuanya ini saat keluar dari rumah-rumah mereka bertakbir, takbiran terus sampai mereka mendatangi lapangan musola dan sampai imamnya datang. Imamnya takbiratul ihram, mereka juga ikut takbir, artinya berhenti. Selama imam belum datang, nah imami itu sunahnya terakhir, Pak. Orang kok lebih dulu sunahnya ya. Sunahnya itu terakhir. Orang kok kan mereka takbiran sampai datang imam kan, berarti imamnya belakangan. Itu sunahnya imamnya belakangan. Ini enggak imamnya malah ngawali takbiran diikuti oleh lah itu ya ora. Dan ini masing-masing mereka takbiran berjamaah, Pak. Artinya enggak ada komando. Takbiran kita kan dikomando kan, Pak. Satu nggawa speaker, nggawa mikrofon, dia yang mendahului, madungo yang lain ngikut. Cobalah, gak usah ngene lah. Pokoknya bareng-bareng aja, nggak ada komandonya. Karena yang datang itu mereka bareng semuanya. Nabi dan para sahabatnya itu bertakbiran bersamaan tanpa ada komando satu dari mereka. Baik, selanjutnya Pak. Ini ngaji Pak, sabar kalau ngaji nih Pak ya.
Lanjut. Nah, urusan takbiran, Pak. Ini takbiran ini sebenarnya dimulai kapan sih? Kalau hari raya Idul Fitri dimulai kapan dan diakhiri sampai kapan? Kalau hari raya Idul Adha itu mulainya kapan dan diakhirinya kapan? Nah, ini yang butuh kita bahas, Pak. Karena kita ini sudah mau jam 5 ya. Belum ya? Kita selesai jam berapa ini? Ke tempat jauh nggak? Oh deket nggih. Oh berarti sambil jalan bisa, Pak? Oh berarti aman ya, maksudnya aman nggih, siap. Apa? Oh gue tahu. Insyaallah. Nah, sudah ya. Salah. Perhatikan, Pak, ini kita jelaskan di sini. Untuk Idul Adha, sekarang anak Idul Adha ya, enggak Idul Fitri ya. Untuk Idul Adha telah tetap, kalau secara dalil dari Nabi kami enggak dapatkan. Kami sudah bahas takbirnya Nabi itu mulai dari mana kami enggak dapatkan, Pak. Cuma yang kita dapatkan dari asar-asar para sahabat dan para tabi'in. Telah tetap dari sebagian para sahabat Nabi, dan ini pendapat mayoritas para ulama, takbiran Idul Adha itu dimulai dari sholat subuh Yauma Arafah, dari tanggal 9, Pak ya, tanggal 9 selesai fajar, selesai sholat subuh tanggal 9 ila akhiri ayyamit tasyrik, ila ayyamit tasyrik, sampai di hari-hari tasyrik. Berarti tanggal 9 subuh, nggih subuh ya. Subuh tanggal 9, 10, 11, 12, 13 terus takbiran. Ayyamut tasyrik ini berarti apa? Tanggal 13 diakhiri maghrib. Diakhiri maghrib. Ada yang mengatakan takbiran muqayyad selesai sholat ya. Jadi itu tetap disyariatkan selesai sholat, Pak. Itu amal dari para salaf, itu ada selesai sholat takbiran. Itu dimulai waktu sholat asar, bar asar wis mari. Kalau takbir muqayyad itu dilakukan selesai sholat di tanggal 13 Dzulhijjah. Ayam tasyrik, Pak ya. Tapi kalau takbir mutlak itu kapan aja jenengan lakukan, itu diakhiri pada matahari terbenam. Dibedakan ya. Karena ya jelas, Pak, namanya asar kan sudah selesai, asar kan nggak ada lagi. Kalau maghrib kan berarti kan sudah tanggal 14. Berarti kalau takbir muqayyad selesai sholat itu berarti apa? Sampai sholat asar. Tapi kalau takbir itu takbir mutlak, maksudnya kapan aja jenengan mau takbir,
itu diakhiri kapan? Kapan? Maghrib, matahari terbenam berhenti. Awalnya kapan awali? Subuh di waktu sholat fajar. Awal Pak awal di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ini madzhabul jumhur, pendapat mayoritas para ulama. Nah, kemudian sighoh takbir. Sighoh takbir. Sighoh apa? Lafaz takbir. Kalau yang dari hijau 3 kali takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang satunya itu 2 kali takbir. Sebenarnya dari Nabi nggak ada ketentuan gimana cara takbiran. Yang ada di Al-Quran hanya walitukabbirullaha, supaya kalian memperbanyak takbir, ngono tok. Piye modeli takbir itu gak ono teko Nabi. Nah kalau gak ono teko Nabi nggak usah gegeran gara-gara apa? Takbiran. Gara-gara takbiran. Baik. Dari Abdullah bin Abbas dan Thabit dari Abdullah bin Abbas, cara takbiran itu begini. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Iki teko Ibnu Abbas. Kok ono to di Magetan? Ora ono. Ora ono Magetan, ora ngono takbirane iku ora ngono. Iki teko Ibnu Abbas dan asar dari Ibnu Abbas sahih. Saya ulang lagi, jenengan besok praktekkan itu. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Wis. Wong ora padha karo dalile kok gelutan gitu ya. Jadi mau papat mau 5 kali sih ora ono masalah, mau maca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, padha ora ono masalah sebenarnya. Tapi mbo jenenge gegeran, suka gegeran iku repot ape. Taib. Pun jelas insyaallah, Pak. Pun jelas mboten? Taib. Ada yang lafadznya begini, Pak. Ada lafadznya begini. Lafadznya dari Salman ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ngono tok, Pak. Diulang-ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Diwaca ping 3 kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Wis ngono lho, Pak. Iku teko Salman Al-Farisi. Taib, ada lagi. Ini dari Abdullah bin Umar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahda la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahda la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Pak, ono apa Pak? Takbir yang sampean baca-baca itu Pak, aku ya sendelai Pak, iku teko ndi ngono Pak. Tapi karena gonok keterangan yang larang ya oleh-oleh wae sebenarnya gitu lho Pak. Cuma teko sapa iku ya ndeleki ya gurung ketemu aku ngono ya. Lah ngono ku lho kok sing digawe tukaran gitu lho Pak.
Penjelas insyaallah nggih. Aman, Pak? Aman insyaallah. Ngajine aman gak ono sing ngantuk to? Iya, gak ono sing ngantuk. Alhamdulillah. Baik. Sudah jam 5, Pak. Wis panitia ngomong ini, Pak. Insyaallah sampai jam 17 tok itu jam 5 tok. Nggih. Masih banyak keterangannya, Pak. Insyaallah moga-moga bisa ketemu kembali ngaji tentang ini insyaallah. Kapan nggak tahu, Pak. Nunggu panitia ngundang maneh. Baik, ada pertanyaan Pak seputar ini? Monggo ditanyakan. Monggo. Hah? Sebelum Id. Oh, Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha. Memang nggak terawih Idul Fitri, Idul Adha kok. Lah Idul Fitri, Idul Adha, Fitri, ya. Kita kan masih gak Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Pak, sebenarnya, Pak. Kalau secara dalil itu malamnya nggak ada takbiran, Pak. Kalau secara dalil ya. Pak wacana sih biar enak. Biar enak ya. Untuk jadi kan kalau dalil tadi kan jelas, Pak. Apa tadi jelasnya? Itu kan berangkatnya dari sahabat kan, dari rumah menuju ke musola kan, Pak. Itu yang ada, itu yang ada. Baik, itu yang ada. Baik, tak datangkan ulamanya, Pak. Baik. Oke ya. Sekarang kita sebutkan perdebatan ulama dulu. Pendapatnya Imam Syafi'i dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu dimulainya takbiran itu biikmali iddati Ramadhana, dimulai dengan sempurnanya bilangan Ramadan. Berarti malam itu ini secara pendapat ulama loh ya, pendapat ulama itu ada, yaitu dimulai maghrib hari raya itu sudah boleh orang itu takbiran. Wayang tahi dan selesai saat imam di musola, berarti setelah itu sudah nggak ada lagi takbiran. Berbeda dengan Idul Adha, masih ayam tasyrik masih boleh. Kalau Idul Fitri selesai sholat udah nggak boleh, nggak ada lagi. Aywa. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah, ulama Hanabila, juga menjelaskan boleh takbiran di malam hari raya. Kemudian Mawardi, ulama Syafi'iyah, juga boleh. Cuma masalahnya di sini, Pak. Takbiran di malam hari raya itu memang ada dasar atau ada ucapan para salaf gitu kan. Cuma janganlah ini dijadikan apa? Dijadikan tolak ukur sebuah, bukan, jangan dijadikan kemudian takbiran keliling malam-malam apa? Malam-malam sampai musik-musikan atau yang lain. Ini dari mana gitu loh. Takbir masing-masing sendiri-sendiri itu hal yang dilakukan oleh mereka. Tapi kalau mereka dikoordinir nanti satu kampung semuanya, ini baru semuanya.
Maka para salaf fal aula bitibai salaf ya, luwe layak ngikuti para salaf dahulu. Ya sudah masing-masing jenengan hari raya takbiran di rumah sama keluarga takbiran, mau ke masjid takbir itu sudah selesai. Nggak perlu ada koordinir, nggak butuh biaya, apalagi tukaran diiringi dengan musik. Oh, pemane karo wedok-wedok wedok-wedok metu kabeh Pak yo. Terus kemudian ya itu astagfirullah, ini kayak apa? Semuanya ini tidak pas, tidak pas. Ya tidak pas. Jelas insyaallah. Baik. Ada lagi pertanyaan Pak, monggo. Ya, saya bawa brosur pesantren Pak, barangkali ada yang anaknya pengen mondok di kami atau pengen delok Darul Athar itu apa, bisa dilihat di scan Pak, itu scan. Anu Pak? Nggih. Sah saja Pak, sah saja. Nggih mboten napa-napa jenengan tang ditapat nggih mboten napa-napa. Yang susah itu mengklaim yang satu, yang dua itu yang benar, yang tiga itu yang salah, yang tiga ngomong yang loro itu salah. Ini kan gono dalil itu masing-masing ya pokoknya perbanyak takbir ngono lho, banyak-banyak takbir. Jadi kami nggak nyalakan, yang kami salahkan kalau menganggap paling benar. Padahal itu kan tidak dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nggih. Doa mandi. Kalau sudah mandi. Nggih. Apa harus wudu lagi? Kemarin pas kami di Jombang bisa lihat YouTube saya Pak. Saya bahas nggih jenengan lihat Khaliful Hadi, yo ngono. Ya kan betul. Khaliful Hadi insyaallah metu wajah kula Pak ya. Kalau YouTube kalau nggak ada buku lagi nulis buku pun lama bukunya kami bahas di sana seputar mandi. Jadi mandi itu ada dua Pak, ada mandi yang dianggap sah dan ada mandi yang itu sunnah, maksudnya sesuai sunnahnya Nabi. Kalau mandinya itu sesuai Nabi nggak perlu wudhu lagi Pak, karena Aisyah radhiyallahu menjelaskan Nabi nggak pernah wudhu lagi setelah mandi. Ini manakala mandi sempurna, mandi sesuai sunnahnya Nabi. Mandi besar, mandi kan enten cara nih, sapa sing mandi sesuai cara Nabi, maka berarti sudah nggak perlu wudhu lagi. Tapi kalau mandi itu hanya sekedar yang penting sah, dan yang penting sah itu apa? Mandi membasahi seluruh tubuh dan kepalanya, itu mandi sah. Dan ulama sepakat itu sah Pak. Ada referensi dan ada pembahasannya. Nah, bagi yang sudah mandi kayak gini, apakah ketika mau sholat wudhu enggak? Kan mandi ini kan enggak ada wudhunya. Sepenting apa? Sepenting membasahi air di kepalanya dan di tubuhnya. Kan enggak ada wudhunya. Lah terus jenengan mau sholat. Nah, apakah wudhu untuk sholat atau enggak? Ya ini yang masih ada perdebatan Pak. Yang masih ada perdebatan. Ada mengatakan enggak perlu wudhu lagi. Lah kenapa enggak perlu wudhu lagi? Soalnya wong hadas besar saja hilang, apa maneh hadas kecil, ngono lho Pak. Itu alasan mereka. Ada yang mengatakan yuk tetap wudhu, soalnya urusan hadas besar dewe, hadas kecil dewe. Kalau hadas kecil gak bakal hilang kecuali harus dengan wudhu, ngono Pak. Jadi dua pendapat, jenengan mau pakai dua-duanya mboten napa-napa insyaallah taala. Mandi apa perlu niat sir atau jar syukron? Sebenarnya niat itu Pak nggak perlu ada sir ada jar, tempatnya di hati. Mboten perlu dilafataken nggih. Nggak perlu dilafataken. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Jadi jenengan di dalam hati niat ingsun dalam hati lo ya. Mandi opo wis cukup, nggak perlu dilafatkan. Dan ini termasuk kemudahan syariat kita Pak. Kalau setiap kali niat itu dilafataken, piye carane ngapal Pak?
pangkate jima nawaitu an opo ngono lillahi taala yo pegel niate Pak. Pangkate mangan, pangkate turu niat maneh lafate walah yo pegel kabeh Pak. Maka min sama hati syariah, kebaikan syariat kita ini tidak perlu dilafatkan niatnya, cukup di dalam hati. Pun jelas? Alhamdulillah. Pun aman Pak, gak ada lagi bertanya. Cukup, beneran loh, ya. Alhamdulillah. Kalau cukup, kami minta izin dulu. Semoga pertemuan kita ini membawa kebaikan, nggih. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.